Beralih ke informasi lainnya, Anang Rosadi mengaku siap memenuhi panggilan penyidik di Treskrimsus Polda Kalsel. Sebagai warga negara yang baik, puluhan pengacara siap mendampingi putra tokoh pers Kalsel, Anang Adinansi. Anang Rosadi Adinansi dipanggil penyidik di Treskrimsus Polda Kalsel Jumat 11 Desember 2020. Mantan anggota DPRD Kalsel itu rencananya dipanggil pukul 14. Panggilan buntut dari postingan video di akun Facebooknya. Anang dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait video berdurasi 5,02 menit yang diposting pada 9 Desember lalu. Video tersebut berisi kecaman terhadap pemerintah dan aparat kepolisian atas penembakan 6 pengikut Habib Rizik Syihab HRS di Tol Jakarta Cikampek 7 Desember lalu. Dalam video itu, Anang meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatan serta mendesak Komnas HAM untuk mengusut tuntas kasus penembakan itu. Dikonfirmasi, Anang Rosadi mengaku siap memenuhi panggilan penyidik di Treskrimsus Polda Kalsel sebagai warga negara yang baik dengan didampingi puluhan pengacara siap mendampingi putra tokoh pers Kalsel, Anang Adinansi. Hal tersebut disampaikan Anang Rosadi kepada sejumlah wartawan usai keluar dari ruang pemeriksaan Subdit 5 Cyberdit Treskrimum Polda Kalsel. Memenuhi undangan daripada Krimsus tentang pernyataan saya di media sosial melalui Facebook, yaitu tentang jadi adanya apa yang sudah ada di Facebook lah, lihat saja gitu. Jadi hari ini saya memenuhi panggilan itu sebagai warga negara yang baik dan sebagai bukti bahwa saya bertanggung jawab saya terhadap ucapan saya. Jadi saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, dan apa yang sudah diucapkan saya tidak akan menarik. Saya tidak akan menarik karena itulah yang keluar dari hati nurani saya yang harus saya sampaikan. Tapi tentunya dengan tujuan dan niat baik untuk perbaikan daripada bangsa Republik Indonesia ini. Nah, kalau ada misalnya pretensi lain daripada aparat untuk melihat apa konten isi saya, nah itu nanti kan tentunya dalam pemeriksaan atau dalam penyelidikan atau penyidikan. Nah, saya ini orang yang bukan hanya satu tarikan napas pun saya tidak mundur dalam perjuangan. Itu peribahasa saya, satu tarikan napas pun saya tidak mundur dalam perjuangan. Karena niat itu yang mencantol di dalam diri saya kenapa saya harus buat pernyataan. Jadi jangankan undang-undang ITE, lebih dari ITE saya siap. Tapi dengan momentum ini, kita juga kembali akan ke Jakarta, mungkin ke MK, untuk menguji, mereview undang-undang ITE yang lama. Adalah bahwasanya saya merasa ada kejanggalan atau misalnya tindakan yang dilakukan oleh aparat seperti di Facebook saya lah itu. Dilihat, jadi saya meminta Pak Jokowi melakukan introspeksi diri sebagai pimpinan tertinggi. Beliau itu kan panglima tertinggi. Di atas kepolisian, di atas TNI. Nah, saya minta perhatian beliau bersama Ma'ruf Amin, Pak Ma'ruf Amin Kiai, untuk melakukan introspeksi itu saja terhadap keadaan negara ini. Sehingga seorang presiden dan wapres itu memiliki kekuatan, dia harus bicara tentang persoalan yang sekarang membahayakan buat Republik ini. Jadi tidak bisa dia diam lewat orang-orang sekitar, itu yang saya maksudkan. Ketua Tim Advokasi Hukum Pengacara Insinyur Anang Rosadi, Asfihani Idris, menyatakan kedatangan mereka ke Treskrimum Polda Kalsel untuk memenuhi panggilan klarifikasi klaimnya atas pernyataan di media sosial terkait terbunuhnya 6 orang Laskar FPI. Jelas kami sebagai layar atau sebagai tim kuasa hukum dari Pak Insinyur Anang Rosadi, kita akan memberikan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Karena kami dipercaya sebagai layar beliau, itu merupakan sebuah kewajiban kami untuk mendampingi kapan saja. Dan pada hari ini kami menghadirkan ada 28 advokat. Sebelumnya kita kawan-kawan itu meminta yang gabung sekitar 100-an dari advokat IDGI. Kami atas nama Ormas Laskar Macan Asia bersama
seluruh pengacara P3HI ingin melakukan hal-hal kebaikan demi bangsa Indonesia ke depan. Itu yang kita harapkan. Artinya abang terus mengawal Saya apapun dan bagaimanapun caranya tetap mengawal Laskar Macan Asia yang dikomandani oleh Bunda Guna itu sendiri seperti itu. Menurut aktivis aliran keras di Kalsel ini, kapanpun ia siap bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan yang dibuatnya. Bahkan bersama kawan advokat berencana akan melakukan judicial review atas Undang-Undang ITE agar tidak disalah tafsirkan. Ternyata proses klarifikasi yang seharusnya dijalani oleh Anang Rosadi ini ditunda lantaran penyidik yang bersangkutan sedang ada kesibukan. Rijali Afandi, Banjar TV.